Peternak ayam kampung memang cukup menggiurkan. Dengan modal yang sedikit, cukup dengan lahan yang sempit, kita sudah akan mendapatkan hasil yang bisa kita nikmati secara terus-menerus. Tetapi untuk mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan, tentu tidak semudah membalik tangan. Nah, berikut ini kita akan membahas hal-hal yang seharusnya kita lakukan untuk mempersiapkan agar peternakan ayam kampung skala rumahan kita itu bisa terwujud dan mendapatkan hasil sebagaimana yang kita harapkan. Video ini kami peruntukkan kepada sedulur-sedulur yang betul-betul pemula atau baru akan memulai peternak ayam kampung skala rumahan. Mudah-mudahan sedikit pengalaman ini menjadi motivasi untuk dulur-dulur yang mau berusaha atau mau memulai peternak ayam kampung skala rumahan. Akan tetapi dulur-dulur, materi yang kami sampaikan di dalam video ini bukanlah satu-satunya cara untuk dapat mewujudkan peternakan ayam kampung seperti yang kita inginkan. Tetapi ini hanyalah salah satu cara untuk mewujudkannya. Tentu tidak harus diikuti. Apabila dipandang ini nanti cocok dengan suasana, situasi dan keadaan di tempat sedulur masing-masing, maka silahkan kalau memang dapat diikuti. Tetapi apabila dianggap tidak pas atau tidak cocok, maka silahkan diabaikan saja. Oke lah dulur-dulur, kita mulai saja langsung kepada poin yang pertama. Apa yang bisa dilakukan untuk mempersiapkan terwujudnya peternakan ayam kampung? Hal pertama yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan terwujudnya peternakan ayam kampung skala rumahan adalah membekali diri dengan pengetahuan tentang peternak ayam kampung. Ilmu pengetahuan tentang peternakan ayam kampung ini terus berkembang seiring berkembangnya kemajuan zaman. Oleh karena itu kita harus mau belajar dan terus belajar agar kita tidak tertinggal dengan teknologi atau kemajuan teknologi peternakan ayam kampung. Karena itu sangat penting sekali bagi kita para peternak nantinya. Perkembangan teknologi peternakan ayam kampung akhir-akhir ini yang mengarah kepada peternakan back to nature atau kembali ke alam, ini sangat baik ya. Dan selayaknya ini bisa diikuti oleh orang-orang seperti kita, orang-orang kecil yang tinggal di desa-desa atau di kampung-kampung. Karena suasana atau situasi di lingkungan kita ini sangat mendukung untuk menggunakan bahan-bahan dari alam yang murah dan mudah didapatkan. Dan untuk mendukung pengetahuan kita tentang peternak ayam kampung skala rumahan ini, kita bisa mencari informasi-informasi dari tempat-tempat yang lain. Jangan pernah menutup diri dari informasi dan pengetahuan. Selalulah membuka diri kita tentang wawasan-wawasan orang lain yang mungkin sangat-sangat berbeda dengan pengetahuan yang sudah kita miliki. Karena apabila kita menutup diri dari pendapat-pendapat lain yang tidak sama dengan pendapat kita atau dengan pengetahuan yang kita miliki, maka saat itu juga peningkatan pengetahuan kita akan tertutup. Selalulah membuka diri agar pengetahuan kita terus bertambah, baik dari sumber manapun juga. Apakah itu dari sumber orang lain yang langsung berbicara atau ngobrol dengan kita, atau dari sumber-sumber yang ada di media-media sosial. Lalu pengetahuan tentang cara beternak ayam kampung ini sebaiknya kita juga mencari melalui orang-orang yang sudah berpengalaman atau sudah mempraktekkan langsung. Jadi kita hendaknya mau datang kepada orang-orang yang sudah beternak ayam kampung dan kita pandang peternakannya itu sukses atau berhasil.
Nah, jangan pernah malu-malu untuk menanyakan bagaimana trik-trik mereka sehingga mereka bisa berhasil seperti hari ini. Jangan malu untuk selalu berguru kepada mereka. Selalulah datang kepada mereka dan timba terus sebanyak-banyaknya ilmu dari mereka. Bagaimana cara memelihara DOC-nya, bagaimana cara menetaskan telurnya, bagaimana cara memelihara indukannya, memberi makannya, sehingga indukan-indukan itu bisa bertelur terus ya. Maka semua trik-trik ini harus kita gali sebanyak-banyaknya dari orang yang sudah mempraktekkan dan terus berternak sampai dengan hari ini ya. Jadi tanda kesuksesan orang peternak itu ya sampai hari ini masih beternak. Tetapi kalau cuman sejarah, nah ini sudah tidak bisa diambil lagi ilmunya ya, karena mereka kenapa berhenti beternak ayam kampung skala rumahan, tentu ada masalah. Nah, sehingga kita belajar kepada orang yang masih beternak sampai hari ini dan masih berjalan dengan baik. Timba ilmu mereka, cari tahu bagaimana mereka mengurusi ayam mereka. Tentu dengan cara apa? Maksud saya, herbalkah dia? Nah, dengan cara naturalkah dia atau dengan kimia? Nah, ini semua boleh kita pelajari, tinggal nanti kita menerapkannya terserah kepada keinginan kita masing-masing. Apakah kita akan mengambil jalur herbal murni, ataukah herbal yang dicampur dengan kimia, ataukah kita memakai jalur kimia. Nah, ini terserah monggo kepada dulur-dulur semuanya. Tidak ada yang buruk lah ya, tinggal terserah kepada kemantapan kita mau menggunakan yang mana. Hal kedua yang harus dipersiapkan setelah pengetahuan adalah materi ternak. Materi ternak ini berupa kandang dan juga ayamnya tentunya. Nah, untuk kandang, pertama kita membahas kandang dulu ya. Untuk kandang ini saya sarankan untuk membuat kandang sekemampuan kita, mengukur budget kita sesederhana mungkin, dan jangan sampai kandang ini menjadi penghambat sehingga kita tidak jadi memelihara ayam gara-gara kita menganggap kita belum mampu membuat kandang. Buatlah kandang sesederhana mungkin dan tidak perlu harus besar-besar menghabiskan biaya yang banyak, karena untuk kandang ini untuk 5 ekor indukan yang terdiri dari 4 ekor indukan betina dan 1 ekor pejantan. Ini kalau kita kepepet-pepetnya, lahan 1 meter persegi sudah cukup. Maka kita cukup menyediakan lahan 1 meter lah minimal untuk bisa memelihara 4 indukan 1 pejantan ini tadi. Yang penting ayam-ayam kita tidak kehujanan ketika hujan, gitu aja udah cukup ya. Lalu masalah indukan, kita carilah indukan yang berkualitas baik. Saya tidak menyebutkan salah satu dari indukan-indukan atau jenis ayam tetapi dulur-dulur bisa melihat video-video kami yang lainnya, yang sebaiknya sedulur pilih itu ayam jenis apa yang kira-kira bisa mendapatkan hasil yang banyak, yang baik lah ya, dan tahan terhadap penyakit. Kalau bertelur ya telurnya banyak dan dia cepat besar. Tetapi selalu saya sarankan, kalau kita ingin mendapatkan hasil dari ternak ayam kampung skala rumahan kita, sebaiknya kita tidak memelihara ayam kampung asli, karena memelihara ayam kampung asli ini sulit untuk diambil hasilnya ya. Karena pembesarannya sangat lambat dan produksi telurnya juga sedikit. Oke dulur, jadi itu yang kedua ya, kandang dan bibit lah ya, bahasa gampangnya kita ngomong. Itu harus kita perhitungkan betul dan carilah bibit yang berkualitas, jangan asal-asalan. Sekarang sampailah kita pada yang ketiga. Nah, faktor ketiga ini adalah faktor yang terakhir tapi juga yang terpenting di antara yang saya sampaikan di depan tadi. Apa itu faktor yang ketiga yang harus kita punyai? Yakni keberanian untuk memulai. Nah, inilah dulur-dulur. Jadi apapun ilmu yang kita dapati, teori-teori setinggi apapun yang sudah kita kuasai,
atau modal sebesar apapun yang kita punyai, kalau kita tidak ada keberanian untuk memulai suatu jenis usaha, maka usaha itu tidak akan terwujud. Jangan pernah beranggapan kalau nanti saya sudah siap saya akan mulai. Nah, seharusnya saya siap dari sekarang. Nah, gitu ya. Jadi mulailah dari sekarang untuk berusaha atau membuat satu jenis usaha yang memang sudah kita impikan dengan persiapan-persiapan seadanya, gitu ya. Nah, nanti persiapan apabila ingin komplit semuanya, lengkap semuanya dan memenuhi syarat, maka kita kerjakan, kita penuhi sambil jalan. Kalau memulai ya sudah mulai saja, nanti kita benahi sambil jalan. Pokoknya tidak ada manusia yang sempurna. Intinya kita ini semua hanya berusaha. Nanti bagaimana endingnya, bagaimana perjalanannya, semua terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa mengusahakan, hasil dari usaha itu adalah hak prerogatif Allah. Nah, dulur-dulur, apabila kita sudah memiliki pengetahuan cukup, memiliki indukan, memiliki kandang sederhana, nah, ini sudah cukup untuk kita bisa katakan saya sudah memulainya. Mudah-mudahan usaha dulur-dulur ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan setiap urusannya, sehingga mudah untuk belajar beternak, mudah untuk mendapatkan penghasilan. Oke, demikian saja video pendek dari kami, sekedar motivasi, dan tentu ada kesalahan banyak di sana sini karena kami adalah orang awam yang tidak menguasai tentang ilmu peternakan. Kami mohon maaf, kami hanya sekedar berbagi pengalaman. Mungkin siapa tahu ada yang bisa mengambil manfaat dari pengalaman kami yang tidak seberapa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.